I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
Secara detail ya. Kalau saya menyarankan agar kawan-kawan membacanya dulu secara detail. Nah, sebagai gambaran kawan-kawan bisa lihat rangkuman saya ini. Yang pertama adalah dari perjanjian tersebut adalah bahwasanya daftar VTube itu gratis ya, tanpa biaya. Nah, di perjanjian yang terbaru ini ya, VTube juga menekankan kembali bahwasanya VTube itu gratis tanpa biaya. Jadi kalau ada orang-orang atau oknum yang menyalahgunakan VTube ya, kemudian memungut biaya ya dari pendaftaran, itu tidak benar ya kawan-kawan ya. Jadi jangan diikuti ya. Oke. Jadi VTube itu tidak pernah memungut biaya sepersen pun. VTube itu daftarnya gratis tanpa biaya. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Oke, yang kedua, VTube tidak membagikan atau menjual data pribadi kita ke user atau pengiklan lainnya. Nah, ini yang kedua yang kawan ya. Jadi kalau ada orang yang mengisukan bahwasanya data kita akan bocor lah, bla 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 ya, itu tuh tidak seperti itu ya kawan ya. Jadi di sini itu sudah menegaskan bahwasanya tidak akan membagikan atau menjual data pribadi kita ke user atau pengiklan lain. Data pribadi maksudnya ini yang seperti informasi tanggal lahir ya, mungkin nik KTP kita dan lain-lain ya, itu data pribadi yang sangat sensitif ya. Jadi itu dijaga keamanannya. Terus yang ketiga yaitu VTube juga member juga dilarang ya. Artinya VTube melarang membernya untuk memungut biaya kepada anggota baru. Nah, ini yang tadi sudah saya sempat singgung ya. Jadi kalau ada member VTube ya yang merekrut anggota baru kemudian meminta biaya, itu sudah jelas tidak benar kan kawan. Jadi kawan-kawan yang mau gabung di VTube ya, kemudian ketemu sponsor yang seperti itu, mending di cancel aja kawan, mending dibatalkan aja. Jadi kalau saya tegas saja bilang ya, mending dibatalkan aja. Cari sponsor yang benar-benar sesuai dengan aturannya VTube ya. Jadi nggak ada istilahnya sponsor minta biaya. Oh, kamu mau daftar ke saya, ya sudah kamu bayar ke saya 50.000 misalnya. Itu nggak benar kan kawan ya. Jadi kalau kawan-kawan belum dapat sponsor ya sudah, silakan masukkan kode referral yang ada di deskripsi kan kawan. Itu nyata tidak akan dipungut biaya sepersen pun ya kawan ya. Jadi daftar VTube itu gratis, tis ya. Oke, yang keempat, dilarang menggunakan viewpoint sebagai alat tukar. Nah, ini juga kemarin sempat ya beberapa kasus ya, ada juga ya namanya member ya macam-macam lah kawan-kawannya. Jadi ada juga yang sempat menggunakan viewpoint ini ya untuk sebagai alat tukar. Alat tukar maksud di sini misalnya ada transaksi jual beli barang kan kawan. Misalnya si A menjual mungkin pakaian ya ke si B, kemudian si A meminta udah bayarnya pakai viewpointnya. Itu tidak benar kan kawan ya. Jadi apalagi sampai pasang iklan dia di warungnya mungkin atau di tokonya bahwasanya di sini bisa menjual menerima viewpoint sebagai alat tukar sebagai pengganti mata uang. Itu nggak benar kan kawan. Jadi viewpoint itu ya belum ada dinyatakan resmi sebagai mata uang ya, sebagai digital currency. Walaupun tujuan jangka panjangnya VTube ada ke arah sana, cuman selama itu belum resmi kita tidak boleh ya, tidak boleh dan dilarang untuk menggunakan viewpoint sebagai alat tukar. Ya, jadi dilarang kan kawan ya. Jadi jangan pernah menggunakan viewpoint ini untuk membeli barang ya, misalnya sepatu mungkin atau tas mungkin ya, terus menggunakan viewpoint, itu dilarang kan kawan, karena viewpoint bukan alat tukar resmi ya saat ini. Oke, itu yang perlu digarisbawahi. Oke. Terus yang kelima juga dilarang merubah harga viewpoint di luar ketentuan VTube. Nah, ini ada beberapa kasus ya, di mana ada yang beli viewpoint ya, kemudian kebetulan penjualnya kenal. Nah, si penjual ini karena dia tahu ya kondisi jual beli VP di exchange counter sangat langka ya. Kemudian karena si pembeli ini sangat pengen sekali VP-nya, akhirnya si penjual ini menaikkan harga. Nah, itu tidak benar kan kawan. Jadi kalau ada yang seperti itu jangan diikuti ya, karena itu akan merusak ya nama baik VTube ya, karena VTube sudah bikin sistem, sudah bikin aturan main yang jelas di exchange counter, harganya pun sudah ada ketentuannya. Tolong diikuti aturan yang ada di exchange counter tersebut. Jadi jangan pernah ya membeli harga viewpoint di luar ketentuan Oke kawan, yang keenam di sini yaitu dilarang memindah tangankan akun ke orang lain tanpa sepersetujuan VTube. Ya, artinya memindahkan tangan di sini apa? Artinya tuh ya kalau kita ya memperjualbelikan akun VTube kita, itu tidak benar kan kawan. Itu dilarang ya, itu dilarang oleh manajemen VTube ya. Jadi tidak ada istilah kita memperjualbelikan akun VTube kita. Yang beberapa kasus juga saya lihat ada di sosmed ya yang posting jual akun VTube, itu tidak benar kan kawan. Itu tidak benar dan itu dilarang oleh manajemen VTube. Oke. Yang ketujuh ya, tidak boleh menggunakan VTube
jika usia masih di bawah 18 tahun ya, atau belum punya KTP atau terlibat pelaku pidana dan lain-lain. Ya, ini tidak boleh ya. Oke, yang ke-8, akun tidak boleh dipakai untuk tujuan menyesatkan atau menipu. Nah, ini juga ada ya, beberapa orang gabung VTube hanya tujuannya untuk menipu orang lainnya. Ini nggak benar ya. Kalau ini ketahuan nanti akan dibekukan atau diblokir selamanya oleh VTube, bahkan akunnya pun akan dihapus ya oleh VTube. Oke, jadi tolong jangan digunakan untuk menyesatkan ataupun menipu ya. Nah, oke. Yang berikutnya, yang ke-9, yaitu member tidak boleh membuat akun sosmed mengatasnamakan VTube yang seolah-olah VTube resmi ya, VTube yang resmi ya, atau mengaku-ngaku sebagai admin VTube. Nah, ini nggak boleh kan kawan ya. Jadi kemarin tuh juga ada marak juga ya, member VTube yang baru gabung ya, kemudian dia pengen menarik perhatian ya calon-calon anggota barunya dia dengan cara dia bikin nama di sosmednya mungkin VTube official mungkin, atau VTube resmi atau apalah ya, atau mungkin admin VTube ya kan gitu kan kawan ya. Itu tidak boleh kan kawan ya. Jadi kalau kita mau merekrut atau mungkin posting iklan promosi VTube di sosmed kita ya, tolong gunakan nama kita sendiri kan kawan. Jangan pernah mengatasnamakan VTube seolah itu adalah VTube yang resmi. Itu tidak boleh kan kawan. Itu sudah termasuk kategori penipuan kan kawan. Oke, tolong diingat ya kawan-kawan ya. Jadi jangan sembarangan menggunakan istilah ataupun nama akun Facebook kita mungkin, atau sosmed yang lain, Instagram mungkin, dengan kata-kata VTube resmi, VTube official ya. Itu tuh nggak benar ya kawan-kawan ya. Atau mungkin admin VTube ya, itu sudah termasuk kategori penipuan. Oke, itu dilarang ya oleh VTube-nya. Oke, nomor 10 ya. Tidak boleh mencemarkan nama baik perusahaan ya, tidak boleh mencemarkan nama baik perusahaan. Jadi kalau kita sudah gabung di VTube ya, jangan kita lagi jelek-jelekin VTube ya. Ngapain kita gabung di VTube kalau kita memang nggak suka dengan VTube, kalau kita memang di pihaknya hatersnya VTube, ya sudah, ngapain gabung VTube kan gitu kan. Jadi kalau saya sederhana aja, kalau kalian ragu-ragu ya main VTube ya, mending tidak usah main VTube ya. Jadi yang dibutuhkan untuk main orang-orang yang gabung di VTube ini, harapannya adalah orang-orang yang benar yakin dan serius dengan VTube. Kalau kalian cuma hanya iseng ya, ataupun masih ragu-ragu kemudian nggak yakin, ya mending nggak usah ya, mending kalian belajar dulu aja, pahamin dulu aja sistem VTube ini seperti apa, cara mainnya seperti apa, planning jangka panjangnya seperti apa ya, visi dan misinya bagaimana, kalian pelajari dulu. Ketika kalian udah paham, baru kalian putuskan untuk gabung atau tidaknya dengan VTube. Oke kan kawan. Nomor 11, dilarang posting iklan barang palsu, membahayakan atau melanggar hukum lainnya. Nah, ini juga dilarang kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan ada iklan, ada pasang iklan ya, promosi produk mungkin ya, atau mungkin barang-barang yang jualannya yang di toko mungkin ya, mau dipromosikan di VTube ya. Di VTube bisa kita pasang iklan ya. Ya, pasang iklan di VTube ada biayanya kawan-kawan ya. Jadi pasang iklan di VTube itu tidak wajib. Kemarin juga ada member saya yang bertanya, kalau pasang iklan di VTube dapat view point ya. Yang enggak kawan-kawan, yang ada kita mengeluarkan view point ya, atau mengeluarkan gold ya, atau yang jelas kita mengeluarkan biaya di situ. Jadi pasang iklan di VTube itu tidak wajib, kecuali kalau kita ingin pasang iklan. Kecuali kalau kita ingin pasang iklan karena kita pengen jualan produk barang-barang kita. Nah, baru kita pasang iklan di situ kawan-kawan. Tapi tolong diingat, kalau kita pasang iklan, jangan pernah pasang iklan barang palsu atau barang-barang yang membahayakan seperti apa, mungkin senjata api misalnya. Itu nggak boleh kawan-kawan ya. Atau mungkin barang-barang yang melanggar hukum lainnya ya, seperti mungkin narkoba mungkin ya, atau mungkin yang lainnya lah. Itu tidak boleh ya kawan-kawan ya. Itu nanti iklannya bisa diblokir oleh VTube atau bahkan dihapus oleh VTube. Ya, makanya VTube ini sangat konsisten dan komitmen dengan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia kan kawan. Oke, ada 11 poin ini ya, ya yang saya rangkum ya. Mungkin kalau ada yang kurang ya mohon maaf ya. Mungkin kawan-kawan sekalian mungkin bisa lagi baca kembali ya, dan lain-lain di sini ya saya tulis juga, dan lain-lain silahkan perjanjian dibaca kembali langsung di VTube-nya sebelum menyetujuinya. Jadi saya sarankan kawan-kawan membaca kembali ya perjanjian yang panjang ini, kawan-kawan baca lagi dari awal ya. Dari awal ini dari atas ini kalian baca lagi satu persatu dan dipahami ya, dipahami kembali. Nah, supaya apa? Supaya kalian jangan nanti ketika suatu saat ada kasus kemudian kalian menyalahkan VTube, padahal di sini sudah tercantum, sudah tertera semua perjanjiannya. Ya, makanya kalian baca kembali di sini. Nah, di sini saya cuma merangkum, tujuannya hanya untuk memberikan pemahaman secara umum ya dari apa perjanjian yang ditulis oleh VTube di sini. Nah, ingat ya, ketika kita sudah ketik setuju di sini ya, artinya